mohon maaf 11 tahun saya keliling itu. Yang belum saya masuki cuma Aceh. Semuanya saya keliling, ke pasukan-pasukan tempur, ke Kostratnya, ke Kopassusnya, ke Raider, semua saya masuk. Sampai ke angkatan udara, angkatan laut, saya masuk semuanya. Mereka itu gagal dalam tugas karena diawali dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ada si fulan, saya gak menyebutkan namanya, berangkat tugas ke Kalimantan, mabuk dulu, begitu di sana. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري. Sahabat itu loyalitasnya luar biasa. Para sahabat itu diajarkan berani mati oleh Nabi Muhammad untuk mengemban amanat. Jangankan mereka berani mati, mereka ini bahkan berebut mati. Itu para sahabat Nabi Muhammad SAW. Karena tahu, jika saya loyal dengan Nabi Muhammad, jika saya loyal kepada atasan saya, tentunya ini akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan dalam satu riwayat, ada satu sahabat ketika dalam satu peperangan dibariskan oleh Rasulullah, Nabi Muhammad menggunakan kudanya itu merapikan pasukan lurus. Beliau berkeliling mengelilingi pasukan menggunakan kuda. Ketika berkeliling mengelilingi pasukan, sahabat yang masih muda bertanya, "Ya Rasulullah, apakah ini adalah pintu jihad?" Tentu, jika engkau loyal kepadaku, engkau loyal kepada Allah Subhanahu wa taala, pintu surga ada di hadapanmu. Ini untuk kita juga. Tatkala kita loyal kepada negara kita, tatkala kita loyal kepada peraturan kita, tentu surga ada di hadapan kita. Maka akhirnya sahabat ini, beliau membawa 3 biji kurma. 3 biji kurma. Kata sahabat yang masih muda ini, "Kalau begitu, aku ingin menghabiskan 3 butir kurma yang aku pegang ini." Kata sahabat, "Enggak usah, sudah. Aku buang 3 butir kurma tadi. Terlalu lama aku masuk surga kalau harus menghabiskan 3 butir kurma ini." Langsung ditancapkan kudanya tersebut untuk menyerang pasukan daripada pasukan kafir, pasukan Bani Quraisy yang kafir. Ditancapkan daripada kudanya tersebut sampai masuk ke dalam barisan musuh. Ketika mau masuk ke dalam barisan musuh, disambut dengan tombak, disambut dengan panah. Akhirnya tepat masuk di dalam satu riwayat dalam kitabnya Tarikh Muhammad bin Al-Maliki, itu dijelaskan kuda tersebut sampai masuk sedikit di dalam barisan musuh, tetapi mereka tetap wafat. Nabi Muhammad tanya, "Siapa pemuda tadi? Siapa orang tadi yang mendahului aku?" Dijawab oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, tadi pemuda yang bertanya kepadamu, yang tidak sabar lagi untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala." Dijawab oleh Nabi Muhammad, "Dia telah mendapatkan apa yang dia harapkan, yaitu surganya Allah." Jadi ini pelajaran juga buat kita. Tatkala kita loyal kepada agama kita, tatkala kita mengabdi kepada negara kita, tentu surga ada di hadapan mata. Para ulama, para prajurit, para TNI, ini adalah orang-orang yang mengabdi di jalan Allah. Tentunya para pengabdi di jalan Allah, mindset kita, pola pikir kita harus satu. Apa itu? Apa yang harus kita serahkan kepada agama ini? Apa yang harus kita serahkan kepada negara ini? Apa yang kita harus serahkan kepada umat? Apa yang harus kita korbankan kepada umat? Ini bagi para pengabdi. Di zaman ini, zaman orang yang sudah kehilangan visi misi, orang yang sudah kehilangan jati diri. Para ulama hendaknya tidak mengambil manfaat dari umat, tidak mengambil harta dari umat, tidak mengambil harta dari negara, tidak mengambil harta dari masyarakat. Ini tugas daripada para pengabdi. Begitu juga dengan kita. Kita harus tancapkan benar-benar apa yang harus saya serahkan kepada negara ini, bukan apa yang harus saya ambil dari negara ini. Apa yang harus negara berikan kepada saya. Ini satu pemikiran yang salah. Makanya rusaknya bangsa ini karena mereka moralnya pun rusak, pemikirannya rusak. Senantiasa berpikir negara memberikan apa kepada saya. Saya sudah berangkat tugas, saya sudah berangkat untuk ke daerah-daerah konflik. Lalu apa kompensasinya negara kepada saya? Ini salah tempat, Pak. Salah tempat. Nyawa kita, harta kita, kebahagiaan kita, segala-galanya untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Tatkala kita bisa benar-benar seperti itu, nikmat. Kita benar-benar besar hati kita, karena memang Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan kita dengan surga. Surga di hadapan mata. Sebab para prajurit ini begitu dimuliakan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tahsabanna alladzi qutilu fis sabilillahi amwata, bal ahya'u 'inda rabbihim yarzaqun." Umat, jangan sekali-kali kalian katakan kalau TNI wafat. Jangan kalian mengatakan mereka itu wafat, bal ahya'u, tapi mereka hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau rakyat sipil meninggal, itu harus dimandikan. Harus dimandikan, dibersihkan, dikafani, lalu baru dikebumikan. Beda dengan TNI yang wafat. TNI jika wafat tidak perlu ganti baju. Jika dia menggunakan seragamnya dengan baretnya, dengan namanya, dengan lambang yang ada di dadanya, ketika wafat membela negara kita, tak perlu dimandikan, nggak perlu lagi untuk dibersihkan. Darah yang keluar dari tubuhnya sebagai bukti loyalitas dia kepada negara dan kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Beda. Allah Subhanahu wa taala memuliakan. Jangan katakan jika TNI wafat, engkau katakan wafat.
bal ahya'u 'inda rabbihim yarzuqun. Tetapi mereka hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali engkau katakan mereka mati. Maka apa yang dimaksud dengan ini ya Rasulullah? Apa maksudnya? Maka Nabi Muhammad menjawab, kalau rakyat sipil meninggal, itu diadili oleh Allah di alam barzakh, ditanya oleh malaikat munkar dan nakir. Tetapi jika TNI meninggal, maka rohnya dibawa burung berwarna hijau, berkeliling di surganya Allah Subhanahu wa taala, tidak mampir ke alam barzakh. Tapi TNI sing dhisik. Nek kaya sampean iki modele yang mengabdi betul kepada negara. Itu orang kalau sudah benar mengabdi di jalan Allah, itu hatinya besar. Enggak peduli dia dalam keadaan susah, dia dalam keadaan sumpah, dalam keadaan menderita, enggak peduli dia, karena dia tahu tugasnya. Orang sekarang ini enggak tahu tugas. Orang kalau udah enggak tahu tugas, isinya ngeluh. Engkau diciptakan oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah menjadi tentara, menjadi ulama, jangan sekali-kali engkau mengeluh. Makanya kalau ceritanya tentara galau ini kan. Dan tidak ada ceritanya tentara atau ulama itu curhat di status Facebook kan. Ono modalnya. Jadi antara prajurit yang tulis status lagi bokek. Ada yang kayak begitu, lagi sumpah. Tidak ada yang model begitu. Karena jiwa mereka jiwa tentara. Jiwa mereka jiwa para ulama, pengabdi di jalan Allah Subhanahu wa taala, enggak pernah mengeluh. Dan mengeluh yang paling baik itu mengeluh kepada Allah. Ngeluh kepada Allah. Kita mengeluh kepada Allah, berdoa kepada Allah, jangan ngeluh kepada manusia. Ngeluh kepada tetangga. Iki piye gaji benulan dipotong BBRI. Iki piye gaji kok minus terus gak tahu plus iki piye ceritanya. Cerita itu kepada Allah, mengeluh kepada Allah, jangan kepada manusia. Kalau kita mengeluh kepada manusia, yang kita dapatkan hanya kekecewaan. Ayo syukurin katanya. Ini repot memang. Jadi kalau kita mengeluh kepada manusia, maka kita akan mendapatkan kekecewaan dan akhirnya kita akan mendapatkan sakit hati. Tapi tatkala kita mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu kita akan mendapatkan ridho dan solusi dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, TNI menjadi hebat. Tentara menjadi hebat. Tidak ada sehebat seperti tentaranya Nabi Muhammad SAW di peperangan Badar. Peperangan Badar itu peperangan yang nggak masuk akal. Jumlahnya nggak seimbang, tapi bisa menang. Apa sebab? Ada ketakwaan dan kesetiaan kepada Nabi Muhammad SAW. Peristiwa 10 November yang ada di negara kita, itu Surabaya diserang oleh tentara sekutu, mulai dari daratnya, dari lautnya, dari udara, tapi bisa menang. Di antaranya kakek kami PMI dulu, Palang Merah Indonesia, yang mengevakuasi ribuan mayat dulu, kakek kami. Itu cerita, beliau saksi hidupnya, baru meninggal 5 tahun yang lalu. Beliau cerita di usia 89 tahun. Beliau itu cerita, aku saksi hidup bagaimana para tentara yang menghadapi musuh. Beliau menceritakan kuncinya mereka bisa menang dari tentara sekutu ketika akan berangkat membaca Rotibul Haddad, baca wirid. Dan tatkala akan berperang, mereka sholat tahajud, berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran, membaca wirid, membaca zikir, membaca istighfar, tasbih, tahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saiki gak model tugas mabuk dhisik. Ini banyak ini cerita-cerita yang seperti itu. Mau tugas ke karaoke dulu, ayo bro, kita ramaikan bro, kita rayakan dulu bro. Di mana? Di kafe. Berangkat mengenai kafe. Para itu mengenai ngalor ngono. Atau itu lho. Ngulon. Pengalaman berarti. Berangkat dulu. Cari hiburan. Kita harus refreshing dulu. Mati akhirnya. Tidak selamat, susah di sana, kena penyakit, dihantam musuh. Tapi lihat yang mereka yang bertakwa di jalan Allah. Saya mohon maaf 11 tahun saya keliling itu. Yang belum saya masuki cuma Aceh. Semuanya saya keliling, ke pasukan-pasukan tempur, ke Kostratnya, ke Kopassusnya, ke Rider, semua saya masuk. Sampai ke angkatan udara, angkatan laut, saya masuk semuanya. Mereka itu gagal dalam tugas karena diawali dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka maksiat, maka tidak diberi keberhasilan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tatkala diawali tugas ini dengan berdoa kepada Allah, berzikir kepada Allah, baca wirid, insya Allah diberi keselamatan. Banyak cerita, di antara salah satu yang ada di Tuban, tidak usah jauh-jauh dari Tuban, ada si Fulan, saya nggak menyebutkan namanya, berangkat tugas ke Kalimantan, mabuk dulu, begitu di sana tewas anggotanya, danyonnya hampir dipecat. Ini banyak masalah. Apa sebab? Kita pelajari, kita mengambil ibrah, mengambil pelajaran. Mereka yang berhasil karena mereka takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada satupun strategi yang bisa membuat kita berhasil, tidak ada. Saya lihat waktu di Kalimantan, waktu di Papua, itu pasukan badannya besar-besar badannya. Saya lihat dengan kepalan tangannya, saya tanya, mereka dari mana ini? Dari Kopassus, Bim. Kopassus. Kalah sama siapa mereka ini? Berkelahi sama siapa mereka kepada Taipar kayak begini? Sama OPM? Bukan, Bim. Sama tentara asing? Bukan. Lalu berkelahi sama siapa kok bisa kalah ini? Senjatanya lengkap, sama nyamuk, Bim. Kalahnya sama nyamuk malaria ternyata. Sebesar apapun badannya, strategi dibina fisiknya, kalah sama satu nyamuk, Pak. Ini Allah kalau sudah mau mengalahkan, ya kalah. Kalau Allah sudah mau memenangkan, pasti menang. Dan kapan kita pasti kalah, dan kapan kita pasti menang, tergantung ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang sedikit ini membuat kita semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan semakin dicintai oleh rakyat. Ingin dicintai oleh rakyat, mengabdilah dengan hati yang tulus, dengan keikhlasan. Karena alam semesta ini sangat-sangat menyaksikan kita. Jika kita mendapatkan sesuatu kesalahan, kesulitan, alam akan membantu kita, terutama tentara.
Kita yang langsung berinteraksi dengan alam. Alam ini makhluknya Allah, alam ini hambanya Allah. Alam ini bisa mendukung atau mencederai kita. Tatkala kita menggunakan kaki kita, menginjakkan kaki di atas bumi, dengan kita sholat 5 waktu, dengan kita mengeluarkan zakat, dengan kita bersedekah, tentu pijakan yang kita injak akan membantu kita, yaitu alam, termasuk hamba Allah, termasuk manusia, akan mendukung kita, akan mencintai kita, tatkala kita loyal kepada bangsa ini, tatkala kita loyal kepada agama ini, tatkala kita loyal kepada para atasan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi negara kita dan menjadikan negara kita baldatun thayyibun wa rabbun ghafur. Mudah-mudahan negara kita diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali li'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wastur 'uyubana waghfir qulubana waslih dhata bainina wa alif fi ta'ati wa ta'ati rasulika baina qulubina. Allahumma kfina syarra man yu'dina wa yu'dil muslimin. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzu bika wa nastaghfiruka. Ya hawla la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma ya Allah, Engkau yang telah kumpulkan kami di tempat yang mulia ini ya Allah. Allahumma ya Allah, Engkau yang telah mentakdir kami menjadi profesi yang mulia, profesi yang terhormat sebagai tentara nasional Indonesia ya Allah. Maka Engkau berikan kemudahan bagi kami untuk melaksanakan tugas. Engkau berikan kemudahan ketika kami melaksanakan amanat ini ya Allah. Allahumma ya Rabb, kami mengaku hamba yang hina, kami mengaku hamba yang penuh dosa, kami mengaku hamba yang senantiasa khilaf dan melakukan kesalahan ya Allah. Allahumma ya Allah, jangan Engkau berdirikan kami di tempat ini kecuali Engkau telah menghapus segala dosa-dosa kami ya Allah. Allahumma ya Allah, jika Engkau mentakdir kami bahwasanya malam ini adalah ajal kami atau besok adalah ajal kami, maka jadikan iman kami iman yang terbaik ya Allah. Jadikan iman kami iman yang Engkau ridhoi, dan ya Rabb, jadikan ucapan yang terakhir kami ucapkan kalimat dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma ya Allah, kami pernah menyaksikan orang yang dimandikan baunya busuk karena dosa-dosa yang pernah dia lakukan ya Allah. Kami memohon kepadamu ya Rabb, ketika kami nanti dimandikan, jadikan jenazah kami memiliki bau yang harum sehingga tidak membuat susah orang yang memandikan kami ya Allah. Allahumma ya Rabb, kami pernah menyaksikan orang-orang yang sulit dikafani karena kemaksiatan yang pernah dia lakukan, karena orang ini ahli maksiat, karena orang ini pernah mabuk, karena orang ini pernah zina, karena orang ini pernah judi. Kemaksiatan mereka lakukan ya Allah, sehingga jenazahnya sulit untuk dikafani. Kami mengaku hamba yang hina, kami mengaku hamba yang pernah melakukan dosa besar. Allahumma ya Rabb, jangan sulitkan orang-orang yang mengkafani jenazah kami ya Allah. Permudah orang-orang yang mengkafani jenazah kami ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Allah, kami juga pernah melihat orang yang susah diangkat di atas keranda ya Allah, karena beratnya jenazah. Ini kesemua karena perbuatan maksiat yang pernah dilakukan di dunia. Kami mengaku hamba yang pernah bermaksiat, kami mengaku hamba yang pernah melakukan dosa, maka ringankan jenazah kami untuk diusung di atas keranda ya Allah, sehingga tidak sulit bagi orang-orang yang mengusung jenazah kami ya Allah. Allahumma ya Allah, kami kadang takut sendiri, kami kadang takut di kegelapan, kami kadang takut di hal-hal tertentu, maka pada saatnya ya Rabb, Engkau mentakdir kami masuk ke liang lahat. Kami dimasukkan ke liang lahat, ditutup oleh kayu, ditimbun oleh pasir dan tanah. Maka ya Rabb, pada saat itu kami meninggalkan keluarga, kami meninggalkan harta, kami meninggalkan pakaian, kami meninggalkan rumah, kami meninggalkan segala sesuatu yang dulu pernah kami perjuangkan secara mati-matian ya Allah. Pada saat kami dibaringkan di alam kubur, kami baru sadar ya Allah bahwa semua itu adalah sia-sia. Kami memohon kepadamu ya Rabb, jadikan alam kubur kami seperti taman surga ya Allah. Ridhoi kami ya Allah, maafkan kami ya Allah, berikan cahaya kepada alam kubur kami ya Rabb. Allahumma ya Allah, kami memohon secara khusus ya Allah kepada keluarga kami yang masih terlilit hutang, mudah-mudahan bisa menyelesaikan hutangnya. Allahumma ya Allah, di antara kami ada yang sulit untuk sholat 5 waktu, mudah-mudahan bisa mudah untuk melakukan sholat 5 waktu. Allahumma ya Allah, di antara kami ada yang mengalami masalah problem, maka selesaikan masalah kami ya Allah. Allahumma ya Allah, di antara kami ada yang memiliki putus silaturahmi kepada orang tuanya, putus silaturahmi kepada saudaranya, maka demi kemuliaan majelis ini sambunglah silaturahmi kami ya Allah untuk masuk di bulan Ramadan yang mulia. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban, dan sampaikan kami di bulan Ramadan. Wa inna ala siyam, wa inna ala qiyam, wa inna ala tilawatul Quran. Ya Allah, bantulah kami untuk sholat tarawih, bantulah kami untuk membaca Al-Quran, bantulah kami untuk melaksanakan puasa dengan sempurna. Allahumma ya Allah, jadikan pertemuan ini pertemuan yang penuh hidayah, sehingga Engkau membukakan pintu-pintu hidayah di dalam hati kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa 'allamana wasiyati ahli Muhammad jamal bin Habib Abu Bakar Ba'il. Wa 'allamana wasiyati ahli Umar Muhammad bin Salim bin Hafid. Wa 'allamana masyayikhuna wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siril Fatihah.